Bubarin nggak? Bubarin ya tim anjing. Apa anjing? Bubarin anjing, punya tim tolol banget anjing. Ya suruh siapa kalah anjing, tolong. Alan nggak offside anjing. Emang nggak offside anjing? Ih salah ngomong, Alan offside. Wah sih anjir. Oh iya, salah. Aing udah nggak bisa realistis lagi ini. Ini mah emang dikutuk anjing timnya. Apa nih? Teman kita dikutuk. Apa Iya. MU. MU dikutuk, pelatihnya ngeyel. 3-4-3 nggak berfungsi, tapi nggak mau diganti filosofinya. Nggak kok bisa 3-4-3-nya terus-terusan. Tapi sebenarnya gini, kalau dipikir dari sudut pandang lain, 3-4-3 tuh nggak jelek. Itu karena beberapa kali menyulitkan City gitu. Ya. Cuman yang salahnya tuh, Amorim tuh nggak bisa naruh puzzle terbaiknya yang harusnya dipasang di sini tuh siapa. Kayak Ugarte sama Bruno ditaruh di tengah. Babak pertama kan Ugarte kayaknya nggak kurang gitu. Terus Bruno dipaksain di box to box gitu kan. Jadinya nggak... Ya kan nomor 10. Apa yang harus ganti klub gitu jadi Liverpool gitu? Udah jangan. Mana nggak cocok jadi fans Liverpool. Kenapa? Soalnya Mane kan hidupnya apa ya, galau terus. Kalau jadi fans Liverpool tuh happy bro. Main jelek menang, kalah menang gitu. Udah ugly win menang anjing padahal aing kira. Tapi, Terus yang bikin Liverpool menang teh Hannibal lagi anjing handsball. bukan Hannibal, handball. Iya tapi kan karena Hannibal. Ya itu aing terima kasih banget Hannibal. Ya dampaknya emang harus kembali ke habitatnya. Gimana degradasi? Papan bawah. Nggak, tapi di pertandingan kemarin tuh aing mau sedikit highlight kurang tuh dari MU ya. Yang kurang aneh adalah ketika MU nggak bisa build up, mereka maksa build up. Itu yang aing aneh. Kalau misalnya MU nggak bisa build up, harusnya dari belakang tuh udah aja oportunis bola ke atas, Sundul, Sesko. Ini enggak anjing. Mereka coba build up sosokan, akhirnya ke pressing. Yo. Ngoper Sesko nggak dimanfaatin dengan baik sih. Dan keren banget sih Donnarumma sih. Sakit hati nggak Donnarumma yang tadinya ke MU? Sih itu udah ada harapan sedikit tuh yang Gue mau. freestyle-nya Mbemo. Tapi ya itu. Anjing. Kelasnya kiper Donnarumma cuy. Win rate masih 100% Donnarumma aja. Donnarumma cuy. Coba kalau Lemers main. Nggak kan tuh 3-0, 6-0 tuh. Nggak, harusnya City bisa menang 5-0 sih anjing. Tiang. Terus yang ke pinggir. pemain pemain keturunan Indonesia kita, Iya. anjir itu kalau agak santai dikit Pak, udah tuh. Damn. 5-0 tuh. Tapi aing pengen nanya sebagai fans MU san. Ngeliat ini Sesko nih lagi diperbincangkan Pak. 4 pertandingan dia 4 pertandingan dan 4 pertandingan gitu. Tidak melakukan apa-apa. Gimana ini San? Apakah sebenarnya mau Sesko mau Højlund ya sama-sama bodoh gitu. Toh Højlund juga di Liga Italia, Bro. Dikasih De Bruyne sama McTominay yang lagi bopeng lagi. Bagus. Ope ngegolin. Onana juga ratingnya paling tinggi di klubnya walaupun kalah. Tapi kalau Onana aing masih bisa perdebatin sih. Itu bisa debatable. Kenapa? Karena mainnya Liga Turki, cuy. Iya dong. Mana setuju nggak sama aing bahwa sayap-sayap MU itu goblok semua san. Maruk anjing. Setuju. Gak ada yang nyuplai Sesko, cuy. Gak ada. Sesko benar-benar nggak disuplai dengan baik. Ya makanya jadi ngopernya tuh dari pinggir ke pinggir lagi anjing, bukan ke tengah gitu. Jadi set. Amat Diallo cut inside nih. Harusnya oper dong, nendang. Tuh. Si Buemo juga sama. Dorgu, Teparugu, anjing, gerusak-gerusuk. Dorgu speednya kencang sih. Ya, Speednya tapi kencang. Cuman visinya anjing. 11-12 lah itu kayak ini hanya pemain Liga Kangkung. Terus Luke Shaw masih dipaksa main. Tahu nggak katanya alasan Luke Shaw masih dipakai ya? Karena dia tuh back dengan bisa menggunakan kaki kiri. Anjing itu terlalu jadul maksudnya kayak apa ya? Alasan-alasan gitu kayak terlalu klise menurut aing. Harusnya menurut aing ya back 3 yang oke yang menurut orang ya. Yoro. Maguire menurut aing cukup oke. Yoro kemarin kurang sih menurut aing. Iya sih, cuman dibandingin The League cok kurang cok. Semua kurang anjing. Wah, Flara sih kemarin backnya jelek pisan anjing. Yang aing bingung tuh nggak tahu ya, nggak ada yang bisa naro. Maksudnya tuh penyusunan oke lah 3-4-3 kalau dia pengen 3-4-3, tapi penyusunan pemainnya tuh naronya kayak anjing ini dipikir matang-matang gitu. Pertahanannya berantakan. Lu pakai 3-4-3 tapi Mane
tiga backnya juga nggak terlalu rapat, dan si sayapnya itu sih nggak cepat nutup, terus yang, tengahnya bolong. Yang sayap tuh siapa sih yang kemarin main tuh? Dorgu sama Mazraoui. Sama Marzowi masih oke lah menurut Aing, cukup oke lah. Walaupun pas Aing lihat Marzowi, Aing awalnya anjing ini kenapa Boymo ada dua anjing, iya, emang dicukur. Yang kiri Dorgu emang bapuk sih. Kalau kata Aing sih MU sih ya sabar aja, fans MU mungkin di Januari bisa beli gelandang lah. Bisa gelandang. Jujur Aing udah gak ada kata-kata lagi ya buat MU, sama kayak Aing ke teman Aing. Udah. Sama sih itu. Udah anjing, apalagi sih yang harus dilakukan? Ya paling kalau sekilas bagi Aing, kalau ngomongin Liga Inggris keseluruhan di pertandingan kemarin ya, terutama MU sama Liverpool, ada perbedaan Pak. Sebenarnya Aing juga pengen mengkritik Liverpool nih. Kenapa tuh Liverpool? Karena sebenarnya main jelek. Iya betul, ini mainnya jelek. Cuman Liverpool punya hoki terus anjing. Kenapa itu? Kenapa mereka punya hoki? Karena pemainnya niat untuk menang. Aing ngeliat MU tuh enggak. Kayak dia tuh kayak nggak punya niat menang, Pak. Niatnya apa? Ya udah Aing dibayar. Gitu kayak teman kita dibayar. Niat menang enggak? Niat berubah enggak? Anjing kan. Gitu sih. Aing gitu. Jadi ya impian Aing menunggu MU untuk ke puncak klasemen sepertinya harus ditunda dulu. Selama Bapak Amorim ini tidak pakai formasi 4-3-3. Padahal kalau pakai formasi 4-3-3 keren sih menurut Aing sih. Depan striker misalnya Hesco, kirinya Cunha, kanan Buemo, 3 di ininya Bruno, double pivot Maino sama Casemiro gitu. Asli ya? Asli Pak. Aku malah sebagai fans Liverpool kayak kok lebih bagusan Erik ten Hag. Gak, semuanya jelek. Anjing udah gak bisa berkata-kata lagi, sumpah ini mah terlalu anjing, harus dibubarin, klub terkutuk. Enggak sih, kalau dibubarin jangan anjing. Setan. Jangan dibubarin lah. Kenapa? Hah? Aing nggak bisa konten. Anjing. Aing kan pengen dikit-dikit konten gitu tentang MU. Bangkit atau makin jatuh? MU sih Next lawan Chelsea malam minggu seru banget anjing. seri kayaknya. Feeling Aing seri. Lawan Chelsea malam minggu. Oh, malam minggu depan ya, malam minggu ya anjing. Mending malam mingguan sih daripada nonton MU. Kalau Aing mending nonton Liverpool sih. Anjing. Abis azan maghrib nonton Liverpool, jam 9-nya ada Tottenham. Itu jam 11-nya kita bakal lihat Sani menangis lagi. Tottenham aja bisa ngalahin City. Kebayang nggak sih MU anjing? Tapi nggak tahu. Sepak bola itu dinamis, Pak. Masih ingat nggak musim lalu? Apa? Liverpool lagi jago-jagonya, tiba-tiba main di Anfield, anjing hampir kalah tuh. 2-2. Apakah MU harus ketemu terus sama Liverpool tiap pekannya gitu? Biar punya hasrat. Tapi derby Pak, ini malu Pak. Iya sih. Udah nggak ada harga dirinya. Ya, apalagi yang udah keluar-keluar bikin konten. Sekarang kamu sama yang lain. Enggak, yang ramai mah yang gulung siapa sih yang bikin? Oh iya, itu juga tuh yang ada konten kreator. Ada. Nggak tahu yang namanya adalah pokoknya. Mau ngegulung malah digulung sama City. Ramai sih. Ya Liverpool dipucuk 12 poin dengan permainan jelek, City bangkit, MU tenggelam. Jadi ya komen, like dan share gitu. Sekarang kita udah ada ini bro, baca-baca gitu. Jadi menurut kalian gimana nih tentang Manchester United? Apakah kedepannya MU bakal comeback lagi atau ya udah gitu bakal gini-gini terus? Karena selama Aing nonton MU dengan perubahannya selama dari zaman Sir Alex Ferguson selalu seperti ini Pak. Siapa lagi pelatih yang cocok untuk Manchester United? Tolong kasihan teman saya Pak. Apakah kita harus memberikan Jurgen Klopp ke MU? Oh tidak mungkin. Kalaupun Jurgen Klopp ke MU, yang ada Jurgen Klopp-nya juga nggak mau gitu. Oke gitu aja dari kami, bola dulu baru kamu. Dadah.